Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmiza Hadia Putri, NIM 18053106. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengauditan, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa insurance lainnya. Yang pertama itu ada sifat auditing. Nah, sebelum kita mengenai sifat auditing, apa sih auditing itu? Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan, kriterianya adalah kerangka kerja yang sudah diakui untuk mengembangkan pengendalian internal. Untuk audit atas SPT pajak oleh Internal Revenue Service atau IRS, kriterianya tercantum dalam Internal Revenue Code. Untuk informasi yang telah subjek, kriterianya lebih sulit ditetapkan. Biasanya, auditor akan entitas yang diakui telah disepakat mengenai kriteria yang akan digunakan sebelum audit mulai. Yang kedua, ada perbedaan antara auditing dan akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Apa sih auditing itu? Seperti yang kita ketahui, akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis, yang bertujuan menyediakan informasi keuangan yang mengambil keputusan ketika pengauditan data akuntansi. Auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang tercatat itu mencerminkan dengan ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Auditor harus benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menginvestasikan bukti audit. Baik, yang selanjutnya itu ada aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. Auditing tidak berpengaruh terhadap suku bunga bebas, risiko atau risiko bisnis, tetapi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap risiko informasi. Penyebab risiko informasi yaitu ada jauhnya informasi, bias dan motif si penyedia, data yang sangat banyak, transaksi pertukaran yang kompleks. Nah, untuk mengurangi resiko informasi itu yaitu yang pertama, pemakaian memverifikasi informasi. Yang kedua, memakai berbagai resiko informasi dengan manajemen. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit sesudah disediakan. Nah, yang selanjutnya itu ada, yang keempat itu ada jasa insurance. Apa sih jasa insurance itu? Jasa insurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu kategori jasa insurance yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi. Jasa atestasi itu sendiri adalah jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asuransi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi berbagi menjadi 5 kategori, yaitu audit atas laporan keuangan historis, atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, review laporan keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, jasa web tours, jasa sea tours, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Nah, yang kelima itu ada jasa-jasa non asuransi yang diberikan oleh KAP, yaitu ada jasa akuntansi dan pembukuan. Yang kedua ada jasa pajak, jasa konsultasi manajemen, dan keenam itu ada jenis-jenis audit, yang dimana terdapat audit
operasional, yaitu pengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Audit ketataan atau complete audit itu dilakukan untuk menentukan apakah pihak diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Audit laporan keuangan, financial statement audit, dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, yang keenam ada jenis-jenis auditor. Yang pertama yaitu kantor akuntan publik KAP. Yang kedua ada auditor badan akuntabilitas pemerintah, dan ketiga itu ada agen pemerintah negara, auditor internal. Baik, yang terakhir itu ada akuntan publik bersertifikat atau CPA. Pemakaian gelar Certified Public Accountant atau disebut CPA diatur oleh hukum negara bagian melalui Departemen Pemberian Lisensi di setiap negara bagian. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya Gus Menjadi Putri, saya mohon maaf dan saya mundur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.